Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Taruga Ijawa Putus Yoga Suara, Kos 126 Rampu dengan teman saya. Saya Taruna Imadi Wisnu Desa dari Kos Aten U26 Bravo. Dan saya Igede Pramana Dinata dari Provinsi 26 Bravo. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, yang pertama-tama yaitu definisi K3. Menurut Mangkunegara, K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Yang kedua yaitu K3 menurut keilmuan adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, definisi menurut OHSAS. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Dan yang terakhir, jadi K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur mengenai K3 di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja. Yang kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu PP Nomor 11 Tahun 1979, PP Nomor 7 Tahun 1973, PP 13 tahun 1973 serta Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993. Selanjutnya, pentingnya kita mempelajari tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan, risiko kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja yang sering terjadi karena program ketiga yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, K3 disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya dengan membuat aturan tentang K3 yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan maupun pimpinan perusahaan. Selanjutnya yaitu kewajiban dan hak dari ketenagakerjaan berkaitan dengan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila dimintai oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang kedua, memakai APD yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Dan yang terakhir, menyatakan keberatan pada pekerjaan di mana syarat K3 serta alat-alat APD yang diwajibkan diragukan oleh kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya itu kendala yang biasa dihadapi dalam pelaksanaan K3 pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu manajemen perusahaan memberikan prioritas rendah pada program K3 dalam program perusahaan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai K3 baik dari perusahaan maupun karyawannya. Yang ketiga yaitu keterbatasan modal dalam memberikan pelayanan K3. Serta yang terakhir, pengawasan pemerintah yang lemah mengenai penerapan K3. Selanjutnya, penerapan K3. Yang pertama, melakukan perawatan mesin atau alat. Salah satu bentuk penerapan K3 di dunia penerbangan adalah dengan melakukan perawatan mesin. Melalui perawatan mesin berkala, maka keamanan pekerja dapat terjamin. Yang kedua, jam kerja yang manusiawi. Adanya jam kerja yang manusiawi akan berpengaruh pada kesehatan pekerja serta potensi terjadinya kecelakaan kerja. Yang ketiga, mengatur regulasi terkait K3. Seringkali ada banyak perubahan yang mengabaikan masalah K3, padahal pengaturan regulasi terkait K3 merupakan salah satu contoh penerapan K3 di perusahaan yang wajib menjadi perhatian. Ini karena di dalam regulasi inilah berbagai kebijakan tentang K3 dapat diatur.
Yang keempat, menjaga kondisi lingkungan perusahaan. Apa yang dimaksud menjaga lingkungan perusahaan di sini adalah menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus berada pada lingkungan yang kondusif. Ini penting untuk diperhatikan, utamanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang-bidang tertentu yang dimana kondisi lingkungan berpengaruh pada keselamatan kerja. Evaluasi berkala terkait penerapan K3. Pelaksanaan K3 tentu tidak boleh hanya asal direncanakan. Ini karena penerapan K3 berhubungan dengan keselamatan para pekerja. Untuk itu, evaluasi berkala penting dilakukan bagi penerapan K3 di lingkungan perusahaan, agar nantinya celah-celah penerapan K3 dapat segera diperbaiki sebelum jatuh korban. Tak ada salahnya untuk menjadwalkan waktu untuk mengevaluasi ini secara berkala. Di sini saya akan memberikan contoh tentang bahayanya jika K3 tidak dilaksanakan baik di pendidikan maupun di tempat kerja. Yang pertama, saya akan memberikan contoh di mana jika K3 tidak dilaksanakan dengan baik di pendidikan, maka akan terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kecelakaan praktek pada saat penyolderan, etching PCB, dan membor untuk pemasangan resistor dan lain-lain. Dalam praktek, taruna berhadapan secara langsung dengan material praktek seperti alat solder, power supply, bor, cairan kimia yang digunakan untuk etching PCB. Maka dari itu, K3 sangat diperlukan diterapkan karena sangat penting untuk melindungi taruna untuk tidak terjadi kecelakaan kerja. Maka dari itu, K3 sangat diperuntukkan untuk menjaga keselamatan kerja taruna dalam melakukan praktek di lingkungan pendidikan. Yang kedua, tentang kecelakaan praktek pada saat maintenance alat seperti NDB, VOR, radar, dan lain sebagainya. Dalam praktek alat langsung seperti NDB, VOR, radar, dan lainnya, jika taruna melakukan praktek dengan alat VOR untuk mengecek antena VOR, maka alat pelindung diri sangat penting digunakan karena letak antena yang bukan di bawah tanah namun di atas tanah dan menggunakan jaring sebagai pijakan kaki. Maka dari itu, alat pelindung diri sangat penting digunakan seperti pakaian dinas praktek dan selalu melakukan praktek minimal 2 dan maksimal 4 atau lebih untuk menjaga keselamatan jika terjadi kecelakaan kerja saat melakukan praktek. Yang ketiga, kecelakaan praktek pada saat maintenance di ketinggian seperti maintenance antena radar. Dalam melakukan praktek di ketinggian seperti maintenance antena radar yang dipasang di atas tower radar, keselamatan harus diperhatikan karena melihat dari ketinggian antena dan tempat pijakan yang tidak terlalu luas. Pentingnya K3 harus diterapkan karena dalam praktek ini taruna harus siap dengan kesehatan dan mengerti akan safety atau keselamatan kerja agar dapat memperbaiki alat sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang kedua, saya akan menjelaskan jika K3 tidak dilaksanakan dengan baik di dunia kerja, khususnya di bidang navigasi udara. Yang pertama, teknisi tidak menggunakan APD saat bekerja. Jika dalam maintenance, teknisi tidak menggunakan APD saat bekerja, maka berbahaya karena dapat menyebabkan risiko yang sangat fatal dan dalam melakukan maintenance. Hal ini sudah membuktikan bahwa K3 tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, tidak teliti atau ceroboh dalam menggunakan alat atau mesin. Kekurangan penekanan standar operasional prosedur dalam perbaikan yang dilakukan oleh teknisi sehingga tidak teliti atau ceroboh dalam menggunakan alat atau mesin, maka ini kurangnya dari penekanan K3 dengan baik. Yang ketiga, rusaknya alat atau mesin jika tidak mengikuti prosedur penggunaan alat atau mesin. Kurangnya mengikuti manual books atau prosedur alat yang sudah ada sehingga menyebabkan rusaknya alat atau mesin jika tidak mengikuti prosedur penggunaan alat atau mesin. Dengan demikian, penekanan K3 harus lebih diperjelas untuk menghindari pelaksanaan yang kurang dari K3. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan pesan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.